yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Khaidir MSI. Kepadanya silakan. Buah buku, buah durian, buah anggur, buah rambutan, semuanya itu buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan? Iya tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Masjid Nurhasanah beserta perangkat-perangkatnya, yang juga sama-sama kita hormati panitia Ramadan, Bapak Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat yang juga sama-sama kita hormati, dan bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Nurhasanah yang dimuliakan Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan nikmat serta karunia-Nya yang diberikannya kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan segala perintah dan larangannya. Dan tak lupa selawat beri salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membimbing kita sehingga kita dapat membedakan mana yang sebenarnya hak, mana yang sebenarnya batil. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan, akan memaparkan ada beberapa sikap manusia dalam menghadapi kehidupan dunia. Dari beberapa sikap ini nanti kita akan bisa introspeksi atau mempertanyakan kepada diri kita pada kelompok mana kita berada. Bapak Ibu insyaallah, adapun kelompok pertama
yaitu manusia ini menjadikan atau memandang dunia ini sebagai tujuan hidupnya. Sedangkan kelompok yang kedua, manusia ini menjadikan bahwa dunia ini sebagai jembatan kehidupan. Dan kelompok yang ketiga, manusia ini menganggap bahwa dunia ini sebagai penjara hidup baginya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita sehari-hari, berbagai aktivitas yang kita lakukan, berbagai profesi pekerjaan yang kita kerjakan, setiap manusia memiliki potensi, keahlian, berbagai karakteristik yang ada pada dirinya, baik profesinya itu sebagai pedagang, sebagai ASN, sebagai petani, sebagai buruh kasar. Mereka masing-masing memiliki watak yang berbeda. Bapak Ibu saya melihat, biasanya orang-orang atau manusia ini selalu saja mereka melakukan komunikasi dan interaksi sesamanya. Misalnya seorang pedagang, mereka lebih banyak berkomunikasi dan berinteraksi dengan pedagang itu. Misalnya di pasar umpamanya berapa keuntungan hari ini, apa yang dijual hari ini. Begitu juga seorang ASN, kawan dia sehari-hari kebanyakan interaksi yang dilakukan itu ya sama-sama ASN secara umum. Tapi kita kan tidak membedakan satu sama lain. Tapi lumrah. Begitu juga seorang buruh itu juga banyak interaksinya dengan sama-sama buruh. Begitu juga status sosial di masyarakat. Orang kaya misalnya secara umum dia berkawan sama orang kaya. Secara situasi menunjukkan itu sudah menjadi suatu kebiasaan. Nah, kalau saya sedikit Bu ya, saya cerita pengalaman pribadi, saya review ke belakang. Pada tahun 86 sampai 88 itu berkisar lebih 2 tahun. Itu saya, Bapak Ibu, saya menjadi guru angkut di terminal bus. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang main pasar waktu itu ya mungkin sama-sama kita di komplek pasar Cipuat. Habis sholat Isya, saya menunggu ada barang-barang yang masuk dari Ketinggi, dari Medan, bahkan dari Pulau Jawa. Nah pada waktu itu ya kawan-kawan saya yang guru-guru itu lah, kita melakukan interaksi, komunikasi sama mereka itu. Dan pada waktu itu ya kita meyakini bahwa apapun posisi kita, itu yang terbaik untuk kita. Allah berjanji dan menganjurkan kepada kita berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana yang Allah SWT berbuat baik kepada kita. Nah pada tahun 88 sampai 90 saya berubah profesi, jadi pedagang.
Jadi kalau biasanya pada waktu itu sapaan saya itu lain. Setelah jadi pedagang, itu kawan-kawan saya pedagang pula. Pada tahun 88 sampai 90, ini saya pedagang sayur di Pasar Cipuan. Ini cerita pribadi buat Bapak Ibu ya, sebagai motivator dan kawan yang lain. Jadi pedagang yang mungkin pada waktu buruh itu identik, bukan saya mau ini kan ya, identik. Kadang-kadang saya angkat sana, saya lelek dipanggil juga, lek katanya, angkat ini, apa? Saya ikhlas. Kemudian begitu beradaptasi di lingkungan di mana kita berada. Dan keberadaan kita itu seakan-akan dirindukan orang lain. Yang pula kita orang merasa tak senang dengan keberadaan kita. Kalau dapat dia tidak usah datang lagi gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, jadi pada waktu saya jadi pedagang itu ya kawan-kawan saya setiap harinya pedagang juga. Jadi kalau ada Bapak Ibu di antara ini yang pernah berjualan di Pasar Cipuan itu pada tahun-tahun itu, saya dari itu jual sayur, jual ubi. Ya kalau bahasa awaknya buku kerambi ya, saya juga kerambi ya, tidak tahu. Jelmaan, orang tidak bertanya. Itu hebatnya suasana di pasar, rasa kekeluargaan kuat. Kalau ada yang pesta, ada yang meninggal, dan bagus saya kira. Mereka tak pernah menanyakan kamu dari mana. Ya kata mungkin ada sini Pak Dokter ulasan kalau bahasa Inggrisnya not ask what do you from ya gitu ya Pak Dokter ya. Artinya tidak menanyakan dari mana Anda, tapi what do you get. Kalau saya salah sedikit, bisa ada berbuat apa yang Anda perbuat. Jadi kalau kita mau maju sebenarnya tidak perlu kita menanyakan. Maka puang tidak perlu. Kalau menurut saya tidak perlu. Kita lakukan kesamaan kita ya. Nah pada tahun 90 berubah lagi profesi saya jadi ASN ya kalau sekarang ya, PNS, jadi pegawai. Itu kan kawan saya pegawai, belum lagi. Itulah fenomena kehidupan ini berubah. Hari ini ya kita harus yakin bahwa kita tidak selamanya seperti ini. Dan terbukti saya tak selama juga duduk di sini kan. Pengalaman saya di PNS ini tadi selama mungkin 3 tahun berjalan, saya ditunjuk sebagai panitia pengadaan barang. Tapi saking kan idealisnya pada waktu itu saya ingat ada alat printer itu 3 buah, 2 buah dibuat 3 buah. Saya berpikir untuk apa sebenarnya? Dan tidak jujur. Ada lagunya Bu ya, jujurlah padaku. Beda. Tidak ada perlu kata jujur. Tidak ada gunanya kita berbohong. Kenapa? Karena sekali kita berbohong, kita akan terus berbohong sampai kebohongan itu terungkap. Nah, saya tahu contohnya gini aja lah. Kita janji, Bapak, umpamanya kita ketemu di pasar pusat mau belanja. Jadi jam 2 kita jumpa ya di pasar pusat. Ya, terus kawan nelfon, Pak kita masih di rumah. Di mana? Saya udah di Jalan Paus ya. Terus kita masih di rumah. Ketika Jalan Paus dia nelfon lagi. Dari mana? Ya Nangka aja. Udah masih Jalan Paus. Asal Sudirman, nelfon lagi. Di mana? Saya dari Sudirman, padahal masih Jalan Nangka. Sudirman mana? Mau tak mau? Lampu merah. Bingung orang lampu merah di mana, lampu merah di mana. Ini contoh. Untuk apa kita berbohong? Baik. Kembali masalah sikap kita terhadap kehidupan dunia ini. Sikap yang pertama, manusia ini menganggap dunia ini sebagai tujuan hidupnya. Kita bisa klasifikasi kita. Nanti kita akan melihat
di mana sebenarnya kita berada? Apakah di kelompok pertama ini, kelompok kedua ini, atau kelompok ketiga? Kalau yang orang-orang atau manusia memiliki pandangan hidup bahwa dunia ini sebagai tujuan hidupnya, biasanya dia hanya memikirkan atau memburu harta sebanyak. Dia mencari kemegahan, kemewahan, kekuasaan, mencari jabatan. Dia tidak menghiraukan satu sama lain. Dia mencari popularitas. Bagaimana dia populer? Ini dia orang-orang yang mencari tujuan hidup ini. Kemudian ambisi dia agar memperoleh keinginan untuk memenuhi keinginan kita tadi. Dia tidak menghiraukan apakah dia peroleh itu dengan cara-cara yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga biasanya dikasih minum nih Bu ya. Biasanya. Sehingga menghalalkan segala cara. Bagaimana dia untuk mendapatkan kuasa inilah. Jadi kita akan introspeksi diri kita. Di posisi mana kita berada? Kemudian kelompok yang kedua ini menjadikan dunia ini, pandangan hidupnya sebagai jembatan kehidupan. Jembatan. Orang-orang ini akan nampak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini kalau dia ada cara-cara dia beribadah seperti ini, berarti dia menganggap dunia ini sebagai penjara hidupnya. Nah, orang-orang seperti ini dia bersedia hidup melarat. Mungkin kita tahu kadang-kadang ada mobil dijualnya, dia pokoknya pikirannya bagaimana beribadah saja kepada Allah, mengabdi menghambakan diri kepada Allah. Dia tak mau tahu lingkungan, bahkan anak istrinya pun tak diurus. Semata-mata pikirannya, pusat perhatiannya itu hanya kepada amal ibadah saja. Nah, kira-kira kelompok mana yang pantas? Saya kira mungkin kelompok yang kedua. Kita menganggap bahwa dunia ini sebagai jembatan kehidupan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi wa tawi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa tasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallah wala taqbil fasad dabil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, carilah kebahagiaan, kenikmatan untukmu di negeri akhirat. Akan tetapi jangan lupa kebahagiaan dan kenikmatan di dunia. Dan berbuat baiklah sesama manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Bapak Ibu sekalian, hidup merupakan maka
janganlah sekali-kali kehidupan saya pribadi dan keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dari pekan ke Setabat, singgah sebentar di Medan Baru, sekalipun kita tidak dapat berjabat, tapi hati kita tetap